Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang dan terima kasih atas partisipasi teman-teman dalam acara Info Session dan webinar All About Startup yang diadakan oleh DSC UPN Veteran Jakarta berkolaborasi dengan DSC Universitas Ciputra. Perkenalkan, saya Medina, selaku MC yang akan memandu acara pada siang hari ini. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada narasumber kita, yaitu Kak Melisa, selaku lead dari DSC Universitas Ciputra. Halo Kak Melisa. Halo, halo. Dan Bang Rafa, selaku lead dari DSC Universitas Veteran Jakarta. Mungkin, ya udah. Perlu diketahui bahwa pada acara hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama itu ada webinar yang membahas seputar startup, dan yang kedua itu tentang Info Session DSC UPN Veteran Jakarta. Adapun tata tertibnya sebagai berikut. Yang pertama itu peserta dapat memasuki Google Meet melalui tautan yang telah diberikan oleh panitia. Yang kedua, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama acara berlangsung dan diperkenankan untuk menyalakan kamera. Yang ketiga, untuk sesi tanya jawab, panitia sudah memilih beberapa pertanyaan terbaik yang sudah teman-teman isi melalui form registrasi. Namun jika ada waktu lebih, nanti teman-teman bisa menuliskan pertanyaan melalui chat room pada Google Meet. Dan yang keempat, sesi foto bersama akan dilaksanakan di akhir acara. Dan yang kelima, peserta diharapkan mengisi link presensi dan evaluasi yang nanti akan diberikan oleh panitia. Sebelumnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bang Rafa selaku lead dari DSC UPN Veteran Jakarta. Kepada Bang Rafa, saya persilakan. Oke, apakah suara saya masuk, Medina? Oke. Oke, terima kasih Medina udah jadi MC kita hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih ya sudah hadir di ini merupakan acara pertama kali ya untuk DSC UPN Veteran Jakarta yang hadir di UPN Veteran Jakarta. Dan sekarang kita agenda ini merupakan agenda pembukaan juga untuk kegiatan-kegiatan yang selanjutnya akan diselenggarakan oleh kita nih di DSC UPN Veteran Jakarta. Jadi teman-teman yang hadir di sini, wah, berarti luar biasa nih, para pionir untuk memulai semua kegiatan komunitas kita belajar bareng gitu ya. Dan semoga ini yang hadir di sini juga ke depannya jadi pelopor juga bagi teman-teman yang pengen belajar tentang ini developing program mungkin, terus juga terkait startup juga gitu. Jadi luar biasa, terima kasih teman-teman sudah hadir. Di sini ada 62 orang termasuk saya ya. Dan tak lupa juga makasih untuk Medisa. Medisa makasih ya udah mau berkolaborasi ini dengan kita DSUPN Veteran Jakarta. Ini DSUPN ini ya masih baru lah, tapi udah mau dibantu sama Desi Putra nih yang udah senior lah. Ya gitu ya, Melisa ya. Dan depannya kita juga bakal adain kegiatan seperti ini. Jadi teman-teman di sini kita akan mulai dulu dari topiknya seputar startup gitu ya. Dan nanti juga saya akan mengisi juga tentang info session ya, tentang lebih dekat mengenal DSC Veteran Jakarta seperti apa ke depannya. Maka dari itu selanjutnya kita langsung aja ke sesi pertama. Kepada Kak Melisa, saya persilakan. Thank you, DSC UPN Veteran Jakarta sudah invite saya, DSC Universitas Ciputra, untuk ngobrolin tentang startup ya ini. Oke, terima kasih juga kepada Rafa ya, sudah mau invite kita buat kolaborasi. Oke, Acaranya Mel. keren sih ini. Lalu sebelum mulai, ya perkenalan dulu lah. Nama aku Melisa dari Developer Students Club Lead Universitas Ciputra. Jurusanku Sistem Informasi untuk Bisnis. Aku angkatan 2018, jadi masih semester 5 guys.
Jadi aku masih semester 5 dan sekarang aku lagi ngejalanin ini di SC Universitas Putra juga ngajar juga di mata kuliah entrepreneurship juga sebagai asdos dan mentor di sana. Jadi topik sangat-sangat apa ya, sudah hampir berkutat setiap hari di sana sih. Oke, jadi karena hari ini kita ngobrolin tentang startup, jadi kita langsung aja. Jadi next. Nah, ini aku mau sebelum mulai aku mau tahu pendapat kalian nih. Apa sih yang kalian pikirin itu kalau ketika dengar startup itu? Nah, kalian bisa ke mentimeter.com ini terus masukin kodenya. Nanti ketika aja apa yang ada di pikiran kalian itu kalau dengar startup itu apa aja sih? Mau kasih waktu sekitar berapa ya? 2-3 menit? Cukup guys? 2-3 menit? Boleh, boleh. Langsung isi, guys. Ini kenapa ada kuda penyasar di votingnya? Unicorn ya itu maksudnya ya? Ada kuda, si kuda lumping. Apakah sudah jawab semua atau masih ada yang belum jawab? Kalau sudah bisa chat. Sudah di chat. Biar tahu nih. Oke, udah semua ya ini berarti rata-rata. Ada yang jawab matkul cluster. Ngakak. Oke, yang paling besar perusahaan. Perusahaan baru, usaha inovasi teknologi, bisnis digital, matkul cluster. Iya, ya, itu mata kuliah, salah satu mata kuliah cluster di tempatku ya. Oke, terus ada yang jawab bisnis. Oke, yang paling besar itu ya. Oke, jadi kita lanjut aja ke slide presentasinya. Tapi sebenarnya itu kalian tahu nggak sih startup sama bisnis itu agak sedikit berbeda loh, Rek. Jadi start bisa di next. Nah, startup sama bisnis itu beda. Nah, bedanya apa? Bisa di next lagi. Bisa di next lagi. Nah, bisnis itu dia itu awalnya itu initial fundingnya itu ya dari profit usaha itu sendiri. Jadi dia pendanaan awalnya itu berasal dari keuntungan yang didapat dari bisnis itu sendiri. Lalu yang kedua itu fokus awalnya itu initial fokusnya itu juga mendapatkan profit. Jadi juga mendapatkan profit lebih cepat. Also getting profit faster. Jadi kalau bisnis itu gimana pun caranya itu dia harus dapat BEP, jadi break even point. Gimana caranya dia itu supaya bisa balik modal dan bisa dapat keuntungan lebih cepat. Itu bedanya yang kedua. Yang ketiga, kalau bisnis itu struktur organisasinya itu sangat-sangat formal. Jadi dari atasan sampai bawahan itu hierarkinya itu struktur organizationnya itu sangat jelas. Jadi karyawan itu akan selalu patuh sama atasannya, baik itu manajer apa dan lain-lain lah. Juga karyawan juga nggak boleh sembarangan
ngomong sama atasannya kayak ngawur gimana gitu juga jadi kesannya lebih formal gitu. Nggak fleksibel, nggak terlalu fleksibel. Lalu di bisnis itu juga karena formal itu tadi, jadi setiap orang itu pasti punya job desk-nya sendiri-sendiri. Jadi pasti punya tugasnya masing-masing. Jadi nggak, ya kalau misalnya kamu di divisi apa, divisi A gitu, ya pasti job deskmu itu ya seputar di divisi A itu. Kalau di daerah B ya pasti di daerah B. Jadi masing-masing orang itu udah pasti punya job desk-nya sendiri-sendiri. Udah pasti punya tugasnya sendiri-sendiri. Lalu bisa di next. Nah, kalau startup berdasarkan inspirasi dari foundernya sendiri. Jadi berdasarkan dari ide-ide dari foundernya. Lalu startup itu sebenarnya juga berfungsi untuk nyiptain model bisnis baru dengan manfaatin sumber daya yang sudah ada. Jadi kalau bisnis tadi itu kan udah pasti, maksudnya udah paten, udah punya tujuannya sendiri ya kan. Kalau startup ini dia itu bisa fleksibel mengikuti zaman itu tadi dengan nyiptain model baru dari zamannya sekarang itu trennya lagi apa sih. Nah, startup itu gitu. Lalu uh, creating new business model with existing source, seperti yang tadi aku bilang ya. Lalu dia itu berfokus kepada ide, focusing on the idea and doing innovative experiment. Jadi startup itu tujuan awalnya itu dia cari pasar baru. Jadi dia itu cari market baru untuk mendobrak yang lama gitu. Jadi startup itu all about going and keep growing. Jadi dia itu terus berinovasi lalu jadi besar dan bisa jadi pemimpin di industri. Nah, lalu yang terakhir itu initial funding-nya itu dari investor. Nah, dia itu pendanaan awalnya itu pasti dari investor atau dari perusahaan venture capital pemodalnya itu. Jadi startup dengan growth yang positif, dengan resiko kegagalan yang lebih rendah itu nanti akan mendapatkan pendanaan dari investor itu tadi. Nah, modalnya dari investor ini dipakai untuk apa? Ya, sesuai yang tadi sekilas di Mentimeter itu aku tadi melihat kata bakar uang. Nah, itu tadi. Modalnya ini tadi dari investor-investor itu biasanya dipakai untuk bakar uang. Nah, bakar uangnya gimana? Ya, dari promosi, terus dari ngasih bonus atau iklan dan lain-lain. Nah, cari customer lah. Bakar uangnya itu dari sana. Nah, di filmnya startup itu sendiri, ini agak spoiler ya guys, agak spoiler. Jadi karena ini juga ada hubungannya ya. Nah, di filmnya startup itu kan ada tuh ceritanya tentang si Namdosan, si Samsan Tech ini kan dia cari-cari investor supaya perusahaannya itu bisa terus survive gitu sampai dia hampir gara-gara dia karena gak dapat investor itu dia sampai hampir jual-jual barang-barangnya itu kan sampai jual-jual bola yang ditandatangani sama aktor ya pemain baseball atau apa gitu yang orang terkenal di Korea gitu kan sampai jual-jual barangnya itu supaya dapat income supaya bisa sustain terus perusahaannya itu supaya bisa survive gitu. Jadi bisa di next. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini aku dapat data dari 2019, ya kan? Jadi total populasi kita waktu itu 268,2 million. Jadi pengguna
handphonenya itu pengguna mobilenya itu juga banyak 355, bahkan lebih banyak dari total populasinya, bahkan lebih banyak, karena mungkin ya satu orang mungkin belum tentu cuma punya satu HP ya zaman sekarang. Jadi satu orang itu bisa jadi punya 2 atau 3 HP, atau bisa jadi eh, ada yang punya 2 HP, satu laptop. Jadi pengguna gadgetnya itu banyak. Lalu internet usernya itu juga banyak, sekitar 150 million. Aktif sosial medianya juga sama, sekitar 150 million. Lalu mobile social media usernya itu juga sekitar 130-an. Jadi dengan data dan konsumen yang segitu banyaknya di Indonesia ya, jadi Indonesia ini bisa jadi potensial pasar yang sangat besar ya, karena kan jumlah penduduk kita itu juga sangat banyak, dan konsumennya itu juga dalam penggunaan mobile dan teknologi itu juga banyak gitu, termasuk internetnya ini. Lalu bisa di next. Nah, untuk startup di Indonesia itu sampai ini juga data sekitar 2019 akhir ya. Itu sekarang kita berdasarkan laporan Digital Creative Industry Society, itu kita memiliki sekitar 992 startup di Indonesia. Jadi untuk setiap wilayah itu ada berapa aja, itu sudah bisa kalian lihat di layar, ya kan? Kita di Jawa Timur tempatku di Surabaya, termasuk di Jawa Timur itu ada 113, Jawa 44, Jogja 54, Jawa Tengah 30, dan lain-lain ya. Paling banyak di Jabodetabek ya 522, ini keren banget sih. Sampai 500-an startupnya. Lalu bisa di next. Next slide. Nah, untuk startup di Indonesia yang paling diminati oleh investor, ini juga data tahun 2019 juga, kita 2019 akhir, itu berdasarkan dari ini sumbernya kata data, ya yang paling banyak diminati investor itu adalah ternyata fintech. Yang pertama itu fintech, yang kedua itu baru e-commerce, yang ketiga baru media. Nah ini menurut pendapatku ya, kenapa kok fintech itu paling banyak diminati investor, itu mungkin karena investor itu kebanyakan menanamkan modalnya itu juga berdasarkan apakah perusahaanmu itu bisa mendapatkan profit yang banyak, sehingga juga menguntungkan bagi investor yang nanam uang ke perusahaanmu itu. Itu intinya. Yang kedua, e-commerce. Lalu bisa di next. Nah, aku juga mau tahu nih, dari kemarin itu aku juga ditanyain sama kalian, itu aku tim mana gitu loh. Nah, ini aku balikin lagi ke kalian. Aku mau tahu juga, kalian itu tim apa sih? Ini kalian bisa ngisi lagi di Mentimeter ya. Mentimeter.com. Lalu kodenya itu 3814477. Kalian bisa ngisi itu. Aku juga penasaran nih. Ini dari kemarin banyak yang nanyain aku. Aku tim Namdosan atau timnya Han Ji Pyong. Timnya Han Ji Pyong. Nah ini. Aku juga penasaran, kalian itu tim apa? Bisa ngisi di situ. Sengaja di pilihannya itu aku nggak cuma taruh Han Ji Pyong atau Namdosan aja ya. Ada Seo Dalmi, juga ada si Jong Laha itu. Itu aku juga ingin tahu nih, kalian tim apa? Kenapa kok aku taruh Seo Dalmi juga sama Jong Laha? Soalnya ini kan partisipannya nggak cewek semua kan ya, pasti ada cowoknya. Jadi yang cowok-cowok bisa pilih yang cewek, Dosa atau Sodalmi, atau mau milih tetap Anjing Myung atau tetap mau milih tetap Dosa juga boleh, nggak apa-apa. Aku juga heran nih, kadang-kadang kenapa kayak cowok-cowok itu kadang juga tetap pilihannya antara Haji Pyong atau Nabdosan ini. Jadi
Ya, silakan diisi. Kalian tim apa? Oke, terus kejar-kejaran ini votingnya ya. Tadi yang paling tinggi Han Ji Pyong. Kita tunggu lagi sekitar 2 menit ya guys. Yang sudah ngisi boleh chat sudah di kolom chat biar kita tahu. Ini nanti ada hubungannya kok guys. Kenapa kok aku tanya kalian? Oke, votingnya masih kejar-kejaran. Han Ji Pyong, Nam Dosan, Seo Dalmi, atau Jong Saha. Oke, yang paling tinggi sekarang Seo Dalmi. Oke, Berarti ketahuan banyak cowoknya nih. Seo Dalmi sama Han Ji Pyong masih sama. Oke, kayaknya udah vote semua ini. Udah vote semua ya guys. Oke, kita balik ke presentasi lagi. Ternyata tim Haji Pyong sama Shodalmi banyak. Oke, ternyata sama. Kukira yang bakal banyak timnya Haji Pyong ini. Oke, kita kembali ke presentasi. Nah, kenapa kok aku tanya tadi ada 4 orang ya? Han Ji Pyong, Seo Dalmi, Nam Dosan, sama Jong Saha ya. Ini ada hubungannya sama ini. Kalau di startup itu 3H ini. Jadi di startup itu ada yang namanya hacker, hipster, lalu hustler. Kalau hacker itu biasanya dia yang ngedevelop programnya, ngoding-ngoding. Nah itu biasanya kerjaannya di sana itu dia jadi engineer atau jadi developer. Lalu yang kedua itu ada hipster. Anak-anak hipster ini nanti yang bakal ngedesain-desain. Jadi kerjanya nanti branding produknya, lalu ngurusin UI atau UX desainnya. Pokoknya orang-orang yang based on user lah, based on user related gitu. Kalau hustler ini biasanya orang-orang yang ngurus di bidang bisnisnya. Jadi biasanya urusan sales, urusan pitching, urusan financial analysis atau marketing, lalu bisnis itu biasanya orang-orang hustler. Nah, tadi ada 4 orang kan, Nam Dosan, Han Ji Pyong, Jo Dalmi, sama Jong Saha. Nah, si hackernya itu tadi di antara 4 orang itu adalah si Nam Dosan. Dia yang jadi engineer-nya, dia yang bikin machine learning-nya itu, dia yang bikin Node.js itu tadi, yang bikin programnya. Lalu si Jo Dalmi sama Han Ji Pyong itu sama-sama hustler. Mereka yang fokus oriented on business. Lalu kenapa kok ada Jong Saha di sana? Soalnya dia itu yang satu-satunya di startup itu yang menonjolkan menjadi orang hipster ya. Selain Jong Saha ini sebenarnya ada satu tokoh lagi yang kalau nggak salah itu sepupunya Nam Dosan itu loh, yang bikin video terus akhirnya dia pitching mati lah, itu salah satu orang hipster, tapi I think ya ada baiknya ada buruknya lah itu. Ada baiknya ada buruknya lah itu karena baiknya itu kenapa ya, itu aku tertarik di bagian dia promosiin Nunggilnya itu tadi supaya dapat banyak user
banyak user yang pakai, itu kan dia nge-kontak si artisnya yang tadi nanda tangan bolanya 6 dosan itu kan. Kamu ingat anak ini enggak? Dia lagi dirikan startup, lalu programnya ini dan lain-lain. Nah, si tadi sepupunya 6 dosan itu memanfaatkan ini public figure ini yang nanti kalau istilahnya di zaman sekarang itu akan bisa jadi brand ambassador lah, salah satu tokoh penting untuk bisa uh, ways to promote your product lah, intinya gitu. Tapi yang video itu ya menurutku kurang apa ya, kenapa kok ketika dia itu bisa menonjolkan bisnisnya, bisa menonjolkan personal brandingnya itu kenapa kok malah dibikin video yang kayak gitu, itu aku juga gak ngerti pandangannya sepupunya 6 dosan itu waktu itu seperti apa, aku juga gak tahu. Oke, bisa ke next slide. Nah, cara bikin startup itu sebenarnya poin-poin pentingnya itu ini. Nah, yang pertama itu tentunya kamu butuh tim. Jadi di startup itu kamu pasti bikinnya itu nggak bisa cuman satu orang aja, nggak bisa cuma satu orang, tapi kalian pasti tentunya butuh tim. Ya 3H itu tadi, hacker, yang tadi dan hacker, hipster, hustler. Tapi bisa jadi antara hacker, hipster, dan hustler itu nggak harus 3 orang gitu sih, nggak harus cuman hacker satu, hipster satu, atau hustler satu. Bisa jadi satu orang itu punya bakat hustler sama hacker gitu loh. Jadi bisa combine antara keduanya. Jadi bisa jadi 2 orang, bisa jadi 3 orang. Nah itu ya it depends on the people lah. Nah setelah itu, setelah kalian bikin tim, kalian itu define problems-nya. Kalian temukan permasalahannya yang ingin kalian pecahkan itu apa. Nah, you can start with why. Ini aku juga baca dari bukunya si Simon Sinek itu, Start with Why, itu juga bagus sih kalau kalian mau baca, itu keren banget itu bukunya. Jadi menemukan segala permasalahan itu dimulai dari kata kenapa gitu. Nah, kenapa kok itu terjadi dan kenapa kok bisa sampai kayak gitu, dan kalian bisa temukan solusinya itu dari sana gitu. Jadi kalian bisa define solutions-nya itu dari situ. Nah, setelah itu, setelah kalian temukan solusinya, kalian bisa membuat impact gitu, untuk berimpact untuk semua orang. Jadi nggak cuma untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian mendefine itu untuk diri kalian sendiri, itu namanya hobi, bukan bukan impact, untuk bukan sesuatu passion untuk mengembangkan itu berefek kepada orang lain ya. Tapi kalau misalnya kalian mengembangkan itu untuk orang lain, itu namanya sudah passion. Nah, next. Nah, di startup itu di mana-mana kan harus punya CEO ya, kayak si Sodalmi itu. Nah, CEO yang baik itu menurut kalian seperti apa? Ini aku juga pengen tahu nih. Menurut kalian itu CEO yang baik itu seperti apa? Bisa ke isi lagi di Mentimeter ini, lalu bisa masukkan kodenya lagi. CEO yang baik seperti apa? Sebenarnya di drama itu ada sih di scene-nya si Seo Dalmi sama Han Ji Pyong kalau nggak salah, yang ngobrol-ngobrol itu ada. Coba ngisi dulu aja deh. Nanti aku malah spoiler banyak-banyak ini, nanti aku dimarahin netizen ini. Nanti yang pada belum nonton nanti pada marah-marah. Apalagi udah mau episode terakhir ya. Udah wis sedang nonton guys. Udah mau episode terakhir. Udah bisa maraton itu. Daripada nanti kalian kebanyakan spoiler, jadi nggak seru ya kan nontonnya.
Aku bukan mempromosikan filmnya ini. Aku bukan mempromosikan filmnya. Tapi it is a really recommended movie sih to watch selain bisa apa ya? Juga beberapa dari drama itu juga kita bisa belajar sesuatu gitu. Sebenarnya selain startup ini, selain drama ini aku juga nonton itu sih. Apa itu judulnya? Silicon Valley itu loh. Silicon Valley series itu juga bagus sih, tapi itu kebanyakan kalau di Silicon Valley series, kalau di dramanya itu akan lebih ke kayak keadaan di luar negerinya, lebih ke US-nya itu gimana. Sendiri antara film itu tadi sama filmnya si Silicon Valley ini menurutku yang lebih relate di Indonesia itu yang filmnya startup ini sih. Biasanya orang-orang apa ya, lebih relate lah sama orang-orang yang mau bikin startup dan lain-lain, itu biasanya banyak relate di sana. Oke, responsnya sudah banyak. Oke, mari kita lihat. Wah, jawabannya beda-beda ini. Nggak ada yang tulisannya besar kayak tadi ya. Oke, mari kita lihat satu-satu. Paham dengan kondisi, bisa mengarahkan, make business plan, kepemimpinan yang baik, memimpin bukan merekrut. Mantap jiwa. Bisa mengambil keputusan, merangkul karyawannya, benar. Making business model, berani, hati-hati, konsisten, dan tegas. Oke, rata-rata sudah get some points ya ternyata. Bisa balik ke presentasi sini, kita lanjut aja. Jadi CEO yang baik itu seperti apa? Ini aku bukan, kalau katanya Han Ji Pyong itu antara being a good person atau being a good CEO ya, nggak bisa dua-duanya ya. Ini benar sih, aku setuju sama si Han Ji Pyong karena ini lebih mengarah ke dimana CEO itu harus make decisions. Jadi decisionsnya CEO ini nggak bisa menyenangkan semua pihak gitu. Jadi kita bukan apa ya, bukan seseorang yang bisa menyenangkan semua pihak, melainkan CEO ini harus jadi orang yang bisa memajukan perusahaannya, baik itu nanti antara mungkin sama CEO-nya ngedelete suatu program rencana atau suatu divisi atau dan lain-lain, tapi itu kan demi berfokus ke perusahaannya, walaupun itu juga berimpact yang beberapa buruk ya, berimpact buruk ke beberapa orang gitu. Tapi kalau misalnya demi perusahaannya itu maju, nah itu CEO itu harus berfokus di sana. Jadi requirement untuk jadi CEO ini kalau menurutku ya, itu CEO itu being a excellent communicator gitu loh. Jadi seseorang yang mampu jadi penghubung antara karyawan perusahaannya sama mampu menyampaikan aspirasinya, mampu menyampaikan pendapatnya, lalu menyampaikan solusi terbaik supaya keduanya itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, ada lagi yang bilang kalau CEO itu wajah dari suatu perusahaan. Nah, ini benar sih, karena merupakan gambaran dari suatu pimpinan ya, suatu pimpinan dari perusahaan itu. Jadi bisa jadi suatu wajah untuk perusahaan. Lalu yang kedua itu CEO itu harus jadi great leader and manager. Jadi selain jadi pemimpin, dia juga jadi eksekutor atau manajer yang bagus gitu. Jadi sebagai pemimpin itu dia bisa ngatur perusahaannya dengan baik, bisa memimpin perusahaannya, bisa mempertimbangkan semua langkah yang diambil
perusahaannya untuk masa depan, baik itu yang baik atau yang buruk ya, itu harus bisa dipertimbangkan semua, lalu bisa memaksimalkan kinerja perusahaan juga dan lain-lain gitu. Nah, yang ketiga itu CEO juga harus kreatif dan inovatif ya. Oleh karena itu, waktu awal masuk sandbox, aduh spoiler lagi nih aku. Gak apa-apa ya guys, spoiler dikit-dikit. Yang belum nonton nonton lah guys. Jadi di awal sandbox itu kan si nenek-nenek yang mengelola sandboxnya itu yang selalu pakai bantal leher itu, nah itu kan dia ngadain kayak seputar mini competition ya. Jadi mini mini competition to choosing the CEO gitu. Dia ngasih soal yang berhubungan dengan tren saat saat ini gitu, yang berhubungan dengan kata yang ada di pertanyaannya itu. Nah, itu gunanya CEO itu harus kreatif dan inovatif, lalu mengikuti zaman gitu. Nah, yang keempat ini dia juga harus jadi good analyzer. Ya, ini tadi untuk mendukung decision making-nya dia tadi itu untuk perusahaannya. Lalu apabila CEO ini juga having a high education, itu juga jadi nilai plus sih. Juga jadi nilai plus. Jadi aku tahu Chef Dalmi ini juga dia nggak lulus kuliah ya, sempat sempat putus ya kuliahnya dia itu. Tapi kalau misalnya if you're having a high education, jadi misalnya ini aku melihat dari pola pikirnya ya. Bandingkan aja pola pikirnya antara anak-anak SMA sama anak-anak S1. Nah, itu kan pasti udah pola pikirnya itu beda. If you are having a higher education, semakin semakin kamu punya pendidikan yang lebih tinggi, itu biasanya kamu itu lebih mampu untuk berpikir kritis gitu. But actually, if you're not having a high education, itu juga bisa kalian dapat sih. Nah, dapatnya itu dari mana? Ya kalian sering-sering kayak uh, kerja atau mungkin terjun langsung ke lapangannya itu kayak si Xiaomi itu juga dia waktu awalnya sebelum masuk sandbox. Spoiler lagi kan aku guys, gak apa wes. Spoiler ya guys. Spoiler alertnya banyak ini. Ya, jadi kan sebelum dia masuk sandbox itu kan dia kerja di kayak kedai kopi ya, mirip-mirip kayak Starbucks gitu, mirip kayak Starbucks. Dia jadi mungkin jadi manajernya gitu. Dan di suatu suasana itu kan waktu itu ada konser artis ya kalau nggak salah, jadi kedainya itu rame banget, terus kayak orang-orang itu pada ngantri, dan suasana di sana itu rame kayak rusuh banget gitu, jadi kayak customer itu pada berdesak-desakan dan lain-lain. Nah, si Sedami ini pinter banget dalam apa ya, nge-manage suasana itu gitu loh. Dia bisa berpikir kritis gitu, bisa langsung take action. Akhirnya dia muterin lagu kan, akhirnya dia muterin lagu supaya customer-customernya itu pada enjoy dan bisa nggak terlalu suasananya terlalu tegang atau berdesak-desakan gitu kan. Nah, terus lanjut ke poin berikutnya, if you're having a wide network itu juga bisa jadi nilai plus untuk kalian para CEO. Jadi perusahaan ini kan juga nggak bakal bisa berkembang hanya dengan kamu dan timmu aja gitu. Kalian juga harus punya networking yang cukup luas juga, karena itu juga akan menguntungkan kalian sih, baik itu dalam nyari mentor atau nyari investor dan lain-lain. Itu juga sangat-sangat menguntungkan kalian lah. If you are having more friends itu it's really better to get it gitu. Yang terakhir ini flexibility. Jadi CEO itu juga apa ya? Kalau menurutku itu jangan terlalu kaku, juga jangan terlalu lembek juga. Jadi kayak si Xiaomi yang mengatur timnya,
waktu di sandbox, waktu di Samsung Test, waktu sudah masuk sandbox itu kan ada si ini kan si Jong Saha itu kan dia waktunya awalnya itu kan dia enaknya sendiri kan itu kalau nggak salah waktu itu dia kan pilih-pilih tempat duduk dan lain-lain itu juga CEO dia sebagai CEO juga berusaha menyesuaikan dengan teman-temannya yang lain. Ya nurutin semua kemauannya membersmu, kalian juga harus punya batas gitu loh. Kalian juga harus tetepin suatu batas. Apabila kalau misalnya si Saha ini nggak mau nurutin kan akhirnya ya udah kamu kalau nggak mau nurutin ya kamu bisa keluar atau pilihanmu dua bisa keluar atau bisa tetap jalan di Samsung Pack ini. Nah itu CEO itu harus pintar-pintar untuk nyesuaiin batasan-batasannya itu tadi. Oke, bisa di next slide. Nah, setelah kalian cari hacker hipster hustlernya, terus kalian sudah nemu CEO-nya, kalian bisa nentuin si elemen yang lain. Jadi di perusahaan itu nggak cuma ada CEO, jadi ada yang namanya CTO, CFO, COO, CMO, dan CCC yang lain. Dan huruf C yang lain. Nah, yang menurutku yang penting itu di startup itu ini sih, 5 ini. Jadi ada CTO, selain CEO ya, selain Chief Executing Officer itu tadi ya, selain CEO itu tadi, ini ada CTO, Chief Technology Officer. Nah, ini nanti yang bakal ngurusin teknologi-teknologi, semua teknologi yang ada di perusahaan. Jadi yang berhubungan dengan tech lah. Developernya itu nanti masuk ke divisi CTO-nya ini tadi. Lalu ada lagi yang namanya CFO. CFO ini Chief Financial Officer. Jadi nanti dia yang ngatur keuangannya perusahaanmu. Lalu dia yang manage ya keuangan, yang membantu manage laporan keuangan bulanan dan lain-lain untuk keuntungan, kerugian dan lain-lain lah. Lalu ada lagi CMO, CMO ini Chief Marketing Officer, jadi dia lebih berfokus ke pemasaran produknya ya, pemasaran produknya di perusahaan, ya kan, di bagian marketing. Lalu yang terakhir ini ada COO, Chief Operating Officer. Untuk dia untuk bantu CEO untuk manage segala operation yang ada di perusahaan itu tadi. Itu bisa di next slide. Oh, sebentar Mel, ada masalah teknis nih. Sedikit. Oke. Oke, nggak apa-apa. Iya. Dikonekin dulu ya. Oke. Di sini juga lagi hujan sih guys. Jadi mungkin kalau misal suaraku putus-putus maaf ya. Lagi hujan deras di rumahku. Di sana hujan nggak, Raf? Di Jakarta? Tapi ini lagi Koneksimu juga kayaknya lagi buruk ini. Koneksi MC-nya ini yang lancar ini. Koneksinya si Medina ini. Hujan nggak di sana, Med? Tadi pagi sih hujan, Mel. Sekarang Oh. udah enggak. Oh, ya. Ini di tempatku lagi hujan deras. Oke, bisa di next slide. Nah, dari drama itu tadi ya, ini aku juga kemarin sudah baca-baca pertanyaan kalian ya. Jadi dari antara drama itu sama realitinya itu sebenarnya juga ada beberapa kemiripan gitu loh. Jadi aku menemukan 4 poin ini sih. Jadi yang pertama itu tentang startup mentor. Jadi
memang benar di setiap startup itu harus punya mentor. Jadi you must have that one key mentor. Jadi kalau misal ada apa-apa, kamu itu bisa langsung ceritanya ke dia, curhatnya ke dia gitu loh. Jadi nggak apa ya. Jadi nanti mentor ini bisa kalau misalnya ada apa-apa gitu, bisa ngarahin kamu, bisa ngasih kamu feedback. Dan sebenarnya antara hubunganmu sama mentor itu aku saranin juga build that relationship in two ways. Jadi jangan cuman searah aja. Jadi jangan apa ya? Kalau biasanya cuman kalau hubungannya cuman searah itu biasanya bakal nggak terlalu sehat menurutku, nggak terlalu sehat karena apa ya? Kamu datangnya ke mentor itu cuman butuhnya doang. Nah, itu juga agak kurang sehat sih. Itu juga terlihat di drama ya kan kalau waktu si siapa ya Han Ji Pyongnya itu nyari kresek kalau nggak salah, nyari kresek yang nggak bisa dibakar itu buat buang pot tanamannya itu nggak salah ya. Ya itu nanti terus kan si Shadalmi ini kan ngikutin terus kan mentornya. Oh mentornya ini ternyata butuh butuh small head like ya butuh kantongan plastik itu tadi. Mulai dari kantong plastik itu tadi. Ya itu kayak gitu loh. Jadi mentee yang lebih mungkin lebih muda dari mentormu atau gimana gitu, nggak apa-apa kamu memberikan pertolongan itu walaupun kecil itu juga sudah sangat apa ya pasti sangat-sangat dihargai sama mentormu gitu pasti pasti mentor itu bisa sangat respect sama itu gitu. Jadi building relationship in that way dua arah itu sangat penting sih. Selain selain kamu membangun komunikasi dua arah sama timmu, bangun komunikasi dan relationship dua arah sama mentormu itu juga penting gitu loh. Terus yang kedua tentang bootstrapping. Nah, bootstrapping ini istilahnya kamu membangun startup itu dari modalmu sendiri. Jadi entah itu dari modalmu, dari modal keluarga atau modal keluarga. Jadi bootstrapping ini asli istilahnya modalnya itu dari family, friends, and fools. Biasanya gitu. Nah ini juga dialami tergambar sih di dramanya itu di startupnya itu waktu si 6 dosen mendirikan Samsung Tech ini kan. Waktu itu kan awalnya dia namanya kalau nggak salah dosan tek. Lalu ketika dua temannya ini datang, ketika dua temannya si Chulsen sama si Yongsan ya itu kalau nggak salah namanya itu ketika mereka berdua datang akhirnya jadi bertiga jadi Samsantek. Nah itu modalnya dari mana? Ya modalnya dari bapaknya dosan. Itu dia jadi angel investornya startupnya dia itu. Jadinya eh, terjadi sih di realita itu sangat banyak sekali. Jadi selain nggak mungkin kan juga kalian startup yang baru berdiri itu juga langsung dapat suntikan dana dari investor. Nah itu juga yang terjadi gitu. Cuman persentasenya itu sangat 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 kecil. Jadi memulai startup itu biasanya orang-orang itu apalagi kasusnya di mahasiswa-mahasiswa gini ya, kebanyakan itu pasti bootstrapping. Mereka itu pasti starting from their own model gitu. Jadi gitu. Terus yang ketiga, ini juga banyak yang tanya, apakah sandbox itu seperti di startup dia itu benar-benar ada? Jawabannya itu di Indonesia itu ada. Jawabannya pasti ada. Di Indonesia ada. Dan biasanya itu mereka itu mulai dari lomba apa dan lain-lain. Lalu inkubatornya, sorry itu kepotong tulisannya inkubator itu harusnya. Inkubator itu biasanya awalnya itu untuk mahasiswa-mahasiswa ini tadi itu berasal dari biasanya itu dari kampus base. Sebenarnya yang nggak kampus base itu di Indonesia juga ada sih.
coba aja cari kayak perusahaan yang berbasis teknologi sama media dan teknologi itu pasti kebanyakan mereka itu ngadain kayak hackathon gitu. Jadi misalnya kayak kayak di DSC ini, di Developer Students Club ini sebenarnya juga ada hackathon gitu loh. Jadi kita nanti juga ada Google Solution Challenge. Jadi kalian bisa mulai dari situ sih. Kalian bisa mulai dari hackathon untuk bikin startupnya itu tadi. Jadi bisa dibilang hackathon ini jadi pintu masuk kalian. Jadi kayak it's an entrance gate to build a startup gitu loh. Jadi bisa berawal dari situ, berawal dari hackathon, kalian mulai nge-develop startupnya dan lain-lain, dan kalian bisa mengembangkan dari situ. Lalu searching investornya ini juga benar sih, seperti di filmnya itu juga. Kita untuk cari investor itu kalian pasti butuh pitching, pitching, dan pitching. Dan caranya gimana untuk kalian dapat investor yang baik? Kalian bisa latihan dari ini sih. Ya balik lagi dari hackathon itu tadi. Hackathon itu kan selain kalian lomba bikin programnya dari berawal dari ide ya, berawal dari ide, bikin programnya dan lain-lain itu nanti juga ujung-ujungnya selain itu juga kalian nanti pasti disuruh mempresentasikan tentang apa sih programmu itu, tentang tentang ide yang kamu tawarkan itu apa sih. Nah, dan biasanya di hackathon itu juga ada yang benar-benar jadi investor gitu. Nah, siapa tahu dari sana itu nanti kamu bisa dapat investor gitu. Siapa tahu nanti kamu bisa dikontak dari sana dan mensuntikan dana itu kan juga lumayan gitu. Dan siapa tahu kamu juga bisa dapat mentor itu juga bisa. Jadi kebanyakan judges di hackathon itu biasanya berasal dari memang yang sudah profesional in IT or in the startup development gitu, di bidang startup gitu sih guys. Lalu bisa nih next. Nah, yang dari kemarin tanya aku tim siapa, sebenarnya udah kelihatan dari fotonya ini aku tim siapa, bisa di next. Itu nanti muncul. Nah, saya tim Harmoni, saya tim Nenek. Jadi saya bukan tim Naudosan, bukan tim Ajipyong, bukan tim Seldalmi atau tim yang lain ya. Sebenarnya Seldalmi ini juga apa ya, menggambarkan anak-anak yang mau bikin startup di Indonesia. Jadi si Seldalmi, si Namdosan dan kawan-kawannya itu menggambarkan anak-anak yang mau bikin startup di Indonesia sih. Dan itu related banget. Nah, kenapa kok aku pilih timnya si Nena ini? Karena apa ya? For me, that character, that grandma character in that movie itu menggambarkan orang tua kita gitu. Jadi kayak menggambarkan orang tua yang uh, sangat apa ya, mensupport kita dalam membangun suatu startup atau membangun suatu bisnis dan lain-lain. Nah, itu mereka itu pasti mensupport kita gitu. Nah, karena itu aku juga sangat-sangat apa ya, sangat wow dengan karakternya si nenek ini yang sangat apa ya, berkasih sayang yang sangat tinggi. Nah, itu merupakan suatu gambaran orang tua kita sih di real life, menurutku gitu. Kalau bisa di next, kalau misalnya si Namdosan, si orang tuanya Namdosan ini dia memang apa ya, karena dia pebisnis ya kan, karena dia pebisnis terus orang tua si papanya Namdosan itu sangat putting the expectation really high on Namdosan gitu. Jadi si Namdosan ini sangat-sangat apa ya, kadang juga tertekan gitu dengan kondisi itu. Nah, karena dia itu, karena si Namdosan ini juga gambaran background dari anak-anak yang pengen membanggakan orang tuanya gitu loh, yang sangat-sangat menaruh
yang orang tuanya itu sangat menaruh ekspektasi tinggi pada anaknya. Nah, kalau dia gambarannya growing from really apa ya, anak-anak yang mulai dari nol gitu, starting from zero gitu. Ini dia kan awalnya yang nggak punya apa-apa ya, jadi nggak punya orang tua, jadi dia anak panti asuhan ya kan, akhirnya terus diambil dirawat sama si nenek itu tadi ya kan. Si Nam Dasan itu menggambarkan seseorang yang gitu matang dalam proses pendewasaan itu tadi sih, starting from zero itu tadi. Jadi dia belajar saham, belajar dapetin uang dari investasi dan lain-lain, dari uangnya dia itu kan tadi, dari dengan disupport sama neneknya itu tadi. Nah, terlepas dari itu semua, pesan gue itu cuman kayak whoever you choose, jadi siapapun yang kalian pilih itu jadilah diri kalian sendiri gitu loh. Jadilah diri kalian sendiri dan start to try. Jadi kalian bisa mulai untuk mencoba. Dan kalau misal kalian coba itu fail, ya nggak apa-apa. Kalau misal kalian coba itu gagal, ya nggak apa-apa. Mumpung kalian masih muda dan mumpung kalian itu masih jangka waktunya itu masih panjang. Kalau misal kalian udah tua dan apa ya, seumuran mama papa kalian gitu ya, terus kalian baru mulai itu, ya I'm not saying that it's late, ya aku nggak ngomong itu telat, tapi perbedaan waktunya itu loh. Kalau kalian bisa sekarang di masa muda mencoba itu, kenapa enggak sekarang gitu loh, daripada nanti kalian tua itu nyesel gitu loh. Oh kok dulu aku punya banyak waktu muda nggak nyoba-nyoba gitu, nanti itu kalian bakal feeling regret on that gitu loh. Jadi better than not starting something. Kalau misalnya daripada kalian nggak nyoba, lebih baik kalian gagal daripada kalian itu nggak nyoba sama sekali gitu loh. Karena kalau misalnya kalian nggak nyoba, itu kalian pasti nggak bakal tahu itu endingnya nanti seperti apa. Seperti kayak katanya Syedalmi kan, itu penyesalan itu nanti ya bakal datang di akhir, bakal nanti datang mengiringi proses kalian itu tadi. Jadi pesanku itu jangan takut-takut untuk mulai sih ya, apalagi sekarang itu zamannya internet ya kan. Kalau dulu zamanku dulu SD mungkin ya, iya SD itu kan internet cuma sebatas ke warnet, lalu untuk akses internet itu sangat susah gitu loh, hanya terbatas untuk mungkin untuk orang-orang kota aja. Jadi orang-orang desa itu kadang ada yang tidak menjangkau akses itu ya, ada yang tidak terjangkau akses itu. Nah sekarang siapapun yang punya HP, nek bondo HP, bondo kuota ya, nek sorry logat Jawaku keluar, cuman butuh HP sama internet kuota. Nah itu kalian udah bisa belajar semuanya dari situ. Jadi internet browser and internet Google or search engine, it will have everything for you. It will have answers that will apa ya, punya banyak jawaban untuk menjawab kalian semua gitu loh. Jadi kalian sekarang misal kalau punya pertanyaan atau stuck atau mau belajar programming atau apa gitu, kalian tinggal buka HP, buka browser, bondo internet, terus tinggal cari tutorial apa gitu, nanti kalian sudah bisa belajar sendiri dari situ. Beda kayak zaman-zaman dulu, zaman-zamannya orang tua kita. Nah itu susah sih, waktu kalau nggak ada internet kalian masih harus manual ya, carinya dari buku, datang ke perpustakaan, datang ke toko buku dan lain-lain. Nah itu sangat 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 perjuangannya itu sangat-sangat tidak efisien ya, bukan tidak dengan sama zaman sekarang. Terus kalau kalian cuman punya motivasi atau mimpi untuk bikin startup itu I think is not enough gitu loh. Karena ini aku juga
sebagai sebagai mentor atau asdos di mata kuliahku itu dream itu ya it's not enough just that gitu loh. Karena itu kalian juga harus tetap keep learning gitu, tetap belajar. Kayak si Sodelmi itu kan, dia itu tetap belajar, tetap ambil courses, lalu baca buku, terus tetap nanya-nanya ke mentornya gitu. She she is searching everything that will apa ya, getting an information or resources that she needs gitu loh. Jadi nggak cuman kalian, oh aku cuman punya mimpi, cuman ide, aku pengen bikin gini gini gini, tapi kalau kalian nggak belajar itu percuma. Jadi cuman sebatas mimpi, udah terbang melayang gitu aja. Kalau kalian nggak bahas, nggak belajar itu percuma juga sih. Terus apa lagi yang mau aku sampaikan? Kalau misal kalian punya role model, itu juga role model atau suatu tokoh ya yang kalian impikan atau yang jadi panutan kalian, itu kalian bisa lihat dari journey-nya dia itu apa sih yang sudah dia lalui gitu sampai di titik ini, dan itu kalian bisa belajar dari situ. Mungkin bisa jadi enggak, jadi orang itu enggak tiba-tiba langsung di puncak gitu ya, enggak tiba-tiba langsung di puncak, itu enggak ada yang seperti itu. Jadi semua itu pasti berproses gitu loh. Jadi kalian bisa identifikasi dari sana, dari role model kalian, mungkin apa aja yang dilakuin dia is not really as simple as that ya, not as easy as like we see sampai sekarang itu dia sudah di atas, itu nggak semudah itu juga tergambar di film itu sih. Bisa di next slide. Kalau dari aku begitu aja sih yang mau aku sampaikan. Kalian kalau mau tanya-tanya atau mau kontak aku lebih lanjut, bisa di email atau bisa di LinkedIn atau bisa di Instagramku atau Instagramnya DSC UC, itu nanti bakal ada yang jawab juga. Itu aja sih, bisa langsung ke Q&A, mungkin ku serahin ke MC-nya lagi deh. Ya, terima kasih banyak nih Melisa, menarik banget semua pemaparannya. Terus tadi juga di akhir yang benar-benar relate sih buat kita, jangan pernah takut untuk mencoba dan jangan pernah takut untuk gagal, karena lebih baik kita udah mencoba daripada enggak sama sekali kan. Terus tadi juga kita udah banyak banget dapat materi seputar bagaimana sih kita nge-build startup itu dan bagaimana bisa menjadi seorang CEO yang baik. Sebenarnya banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang menarik untuk dijawab, cuma mungkin kita pilih beberapa aja dari G-Form registrasi yang kemarin sudah diisi teman-teman. Pertama nih, satu pertanyaan yang benar-benar pengen aku tanyain, yang mungkin orang-orang juga mikirnya kayak gitu, soalnya dari Siti Rafiah ini dia nanya, apakah hal utama yang dalam membangun startup itu adalah keterampilan informatika ya? Oke, ini aku langsung jawab ya berarti. Iya. Yang terpenting untuk membangun startup kalau misal di bidang IT, jawabannya enggak sih. Enggak cuman di bidang IT. Jadi sebenarnya kalau kamu udah punya ide atau udah punya something to create and you are really willing to do it, ya yang penting itu tadi, selama kalian punya kemauan, itu nanti bisa sih kalian membangun startup. Jadi nggak harus kalian di bidang teknologi aja, itu menurutku nggak harus. Kalau misal kalian udah punya ide, udah punya rancangan yang ingin kalian buat dan lain-lain, itu kalau misal kalian nggak pro di bidang IT, itu nanti kalian bisa hire CTO, bisa hire CTO atau bisa ngajak temen yang hacker, yang bisa di bidang engineering atau developing something program gitu.
Itu sih. Berarti, bukan harus orang-orang yang udah miliki basic IT kan ya? Nah, Benar benar. teman-teman bisa tuh walaupun kalian bukan anak ilmu komputer atau yang punya basic secara IT, bisa banget kok buat membangun startup. Nah, terus yang kedua nih, gimana kita bisa untuk sebuah startup, terus kalau misalkan kita udah punya ide, kira-kira bagaimana sih kita bisa tahu kalau ide itu cocok dalam pertumbuhan pasar saat ini? Nah, ini discussing about IT ya. Gimana caranya kamu nemuin ide ya itu tadi? Iya. Tentang ide ya. Ide itu sebenarnya guys, itu bisa jadi datang tidak diduga. Jadi kayak tamu yang nggak diundang gitu. Jadi tiba-tiba nanti kamu bisa punya ide, oh aku punya ide bikin apps gini gini gini, dan itu kadang datang di saat-saat yang nggak terduga juga gitu loh. Jadi bisa jadi kamu waktu apa ya, bisa jadi kamu waktu mandi, atau bisa jadi kamu waktu makan mikirin sesuatu atau dan lain-lain, atau mungkin kamu pas kamu mau tidur itu waktunya itu sangat not kadang not predictable ya. Kadang kalau kamu mikirin ide itu benar-benar waktu kamu mikirin ide itu kadang dia itu gak muncul gitu loh. Tapi kadang ketika kamu gak mikirin itu, nanti dia itu bisa muncul-muncul sendiri gitu loh. Nah itu bisa jadi yang untuk yang memacu untuk munculnya ide itu tadi, itu bisa jadi dari mungkin dari bacaan bacaanmu, apa setelah dari apa yang kamu baca, apa yang kamu pelajari, atau mungkin apa yang kamu amati di kehidupan sehari-hari. Jadi cara nemuin ya itu kayak kayak tamu yang nggak diundang itu tadi, nggak terduga. Dan caranya untuk nguji ide di pasar ya, itu sebenarnya ada teknik yang namanya market analysis. Jadi setelah kalian membangun ide itu, kalian bisa marketnya itu tadi dengan cara bisa jadi dari kalian nyebar Google Form untuk respondennya itu responden sesuai target market sesuai idemu itu tadi, atau kamu bisa jadi better if you're terjun langsung ya ke marketnya itu sendiri. Jadi bisa jadi kamu wawancara langsung sama orangnya, sama target-target marketmu itu tadi, target-target customermu. And it's really better sih kalau misalnya kayak gitu itu. Itu sih jawabannya. Oke, banyak. Terus ada lagi dari Elsa Sabila, tips and trick untuk memulai startup agar nggak berhenti sebelum berhasil. Jadi kayak ada ketakutan gitu kalau misalkan kita bikin startup, dia tuh takutnya startupnya itu nggak berkembang. Itu kayak gimana? Oke, ini balik lagi ke kamunya sendiri. Balik lagi ke kamunya sendiri. Uh, Sekarang pertanyaannya aku balik aja. Kenapa kok kamu takut gitu loh? Kalau kalau misalnya kamu memutuskan untuk memulai membangun startup, itu sudah jangan mikirin kayak something that negative thing gitu. Jadi mikir aja yang sesuatu yang positive thing untuk startupmu. Jadi fokus aja untuk pengembangan startupmu gitu loh. Jadi kalau misal kalian berpikir untuk apakah itu nanti gagal atau nanti nggak bisa bersaing dan lain-lain, itu menurutku lebih ke mindsetnya sih, mindsetmu, mindset timmu itu. Nah ini juga tergantung sama CEO-nya itu tadi, terutama CEO-nya ini ya. Jangan sampai kamu punya pikiran kayak gitu sih. Kalau misal kamu punya pikiran kayak gitu itu juga sudah bakal berdampak gimana ya untuk startupnya itu nanti
nggak bisa berkembang. Nah, sebenarnya itu tadi perannya mentor itu tadi, itu butuhnya mentor itu di sana. Jadi kalau misal kamu ada apa-apa atau misal kamu ada stuck atau kamu mengalami permasalahan atau dan lain-lain, itu nanti kamu bisa konsultasi ke mentormu termasuk tentang keraguan-keraguanmu itu tadi. Kalau misalnya Pak aku takut gagal atau gimana gitu. Jadi coba cari yang kayak Han Ji Pyong, tapi susah ya, yang cari kayak Han Ji Pyong. Coba cari mentor lah, coba cari mentor itu. Dan sekali kamu bangun hubungan sama mentor itu sangat it will really really apa ya, sangat 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 bermanfaat untukmu, bermanfaat untuk timmu juga, dan juga sangat bermanfaat untuk mentornya juga sih. Karena pada umumnya mentor itu juga belajar gitu loh dari apa yang mentinya lakuin gitu loh. Jadi misalnya mentinya mau bangun startup di bidang apa gitu, nanti mentornya itu juga pasti ikutan belajar. Jadi misalnya kalau mentinya ini mengalami masalah atau apa dan lain-lain, itu mentornya itu juga pasti ikutan belajar dan berproses dari situ sih. Jadi lebih ke mindsetnya itu tadi. Jangan ke fixed mindset. Jadi ada istilah growth mindset sama fixed mindset. Jadi mindsetmu itu diatur pola pikirnya ke growth dulu, jangan ke fixed mindset. Jadi ubah pola pikir cara pandangmu dulu ke something positive, something like will growth for your startup or for your company or for your business. Itu sih intinya. Nih, jadi sebelum ke pertanyaan yang udah aku pilih, buat teman-teman yang ingin bertanya langsung bisa juga taruh dulu di chat room kalau kalian ingin bertanya langsung ke Melisa. Dan ini pertanyaan terakhirnya dari Eric Fernando. Apa sih yang terpenting saat ingin membuat startup? Apakah itu tim atau sebuah ide? Yang terpenting untuk membangun startup ya, tim Iya. atau ide. Jawabannya depends ya on the condition. Jawabanku tergantung kondisinya. Jadi kalau misal kamu sudah bertemu tim-tim yang cocok dengan kamu atau sehati dengan kamu, itu bisa apa ya? Bisa kamu mulai cari brainstorming untuk cari idenya apa sih kalian tuh mau bikin apa gitu. Itu kalau misalnya itu pilihan pertama, kondisi pertama. Kalau kondisi kedua, kalau misalnya kalian sudah ketemu idenya tapi belum ketemu timnya. Nah, ini coba kalian diskusiin dulu sih. Coba kalian diskusiin sama teman-teman kalian juga. Sama teman-teman kalian, apakah tim kalian itu juga sudah sevisi dengan kalian atau mungkin mau ada yang mau perlu ditambahkan atau ada yang mungkin bisa di evolve dari ide itu juga bisa. Jadi uh, antara tim atau ide ini tergantung dari kondisimu sih. Dua-duanya ini sama-sama penting karena dua-duanya ini merupakan faktor untuk membangun startup itu tadi. Jadi kalau tim itu ya tadi penting untuk cari 3H-nya itu, hacker, hipster, hustlernya itu. Kalau ide itu juga apa ya, sesuatu yang tidak terduga itu tadi. Kayak tamu yang datang tidak diundang itu tadi. Jadi ide itu bisa jadi muncul tiba-tiba gitu. Itu sih tergantung kondisi kalian aja. Kalau misalnya mau tanya juga bisa chat guys. Bisa chat atau open mic kalau mau Iya, nanya-nanya. buat teman-teman yang ingin bertanya langsung dipersilahkan. Iya, kemarin itu kalau nggak salah ada yang nanya tentang
cara lain untuk mendapatkan dukungan keuangan selain investor ya. Ini Iya, juga kemarin juga menarik sih ini. Jadi untuk pendanaan ya, untuk pendanaan suatu startup itu sebenarnya selain kalian dapat uang dari investor, itu kalian juga bisa jadi dapat uang dari lomba-lomba itu tadi, dari hackathon. Dari kalian ikut hackathon, ikut uh, lomba olimpiade atau something like that lah. Itu nanti nggak bisa kalian bisa dapat sesuatu dari sana gitu loh. Nggak cuma uang sih, kalian juga bisa dapat relasi dari situ. Sekali kalian ikut hackathon itu kayak apa ya? Itu benar-benar membuka wawasanmu gitu loh. Jadi waktu itu aku juga ikut hackathon, itu juga waktu lihat teman-teman yang waktu itu pitching dan lain-lain itu juga sangat-sangat apa ya membuka wawasanku saat itu gitu loh. Jadi kalian nggak cuman focusing getting on that money if you're following a hackathon atau perlombaan atau lain-lain, itu kalian juga bisa dapat pengalaman, terus bisa bisa dapat insight gitu ya, dapat pembelajaran kalau dari misal dari teman-teman yang teman-teman kelompok lain yang lagi pitching atau dan lain-lain, terus kalian juga dapat sensasinya itu ya. Kalau waktu itu kalian nginep waktu itu aku 3 hari kalau nggak salah, 3 hari nginep nginep 3 hari bikin bikin program, bikin code-nya, terus pitchingnya itu benar-benar sangat ya persis kayak kayak di ini kayak di sandbox itu tadi acaranya. Hackathon itu pasti acaranya kayak gitu rata-rata. Jadi uh, developing something, developing code program, bikin sesuatu, terus habis gitu kalian cari cara gimana caranya supaya presentasi yang baik untuk mendevelop untuk mencari apa ya mencari investor untuk mencari apa something like apa ya menarik menarik investornya itu juga kalian bisa belajar dari situ sih itu apakah ada yang mau bertanya lagi. mungkin satu lagi nih Melisa, terkait pembagian saham itu sendiri itu gimana ya? Ya ini aku kemarin juga baca sih di list pertanyaannya itu ya, kayak pembagian saham ini menarik sih sebenarnya. Pembagian saham ini sebenarnya uh, depends berpatokan kepada perjanjian awalnya kalian itu mau kayak gimana di antara tim itu ya. Jadi kan kayak di filmnya, kayak di startupnya itu kan 5 orang itu kan si Syodarmi, si 6 dosen bertiga dan kawan-kawannya itu sama si Saha itu kan mereka rundingan ya cara untuk pembagian sahamnya ini tadi ya. Nah di sana itu dikatain kalau CEO-nya itu harus dapat saham Anji Pyongnya ya ini yang ngomong harus dapat saham kemungkinan sekitar 80 atau bahkan 90% ya. Itu katanya Han Ji Pyong sama si nenek yang pakai bantal itu ya, yang developing sandbox itu ya. Itu sebenarnya di real life ya bisa jadi kalian bisa juga kalian pembagian sahamnya kayak gitu. Atau bisa jadi kalian itu juga membagi sahamnya itu juga rata gitu loh. Jadi tergantung antara rundingannya kalian itu di awal itu kayak gimana gitu loh. Jadi tergantung antara antara anggota-anggota kalian itu tadi. Jadi kalau misal CEO ini punya saham yang paling banyak itu juga bisa benar, bisa salah. Benarnya itu kenapa? Karena biar si CEO-nya itu nggak didepak gitu loh, nggak gampang di kick dari perusahaan gitu loh. Jadi kan awalnya si perusahaannya si Inja itu ya, si kakaknya Dalmi ini kan
dia awalnya CEO, tapi sahamnya itu nggak sebesar punyanya kakak tirinya dia yang cowok itu sama sama sahamnya papanya itu, dan akhirnya dia bisa dikik gitu loh, bisa dikik dari perusahaan. Tapi di satu sisi, kalau misal kalian pembagian sahamnya itu sekitar about 80 or 90% kayak katanya Han Ji Pyong sama nenek itu juga di sisi lain, di sisinya investor, itu kita juga kadang takut untuk nanemin saham di perusahaan kalian itu. Karena itu kan sistemnya kayak one man show. Kalau misalnya kalian perusahaan kalian kayak ada apa-apa atau gimana gitu kan, kalau misalnya CEO-nya ini ada trouble atau mungkin bukan CEO-nya atau siapa yang pegang pegang saham paling besar ini ya, misalnya ditarik ke perusahaan lain. Nah, itu kan pasti perusahaannya itu udah goyang pasti. Itu kan soalnya sistemnya one man show. Soalnya yang paling berpengaruh di perusahaannya itu kan dapat saham yang paling banyak. Nah, itu bahaya sih. Bahaya juga kalau misalnya investor menanamkan modal di perusahaan startup yang one man show kayak gitu. Jadi resiko banget kalau kayak gitu. Jadi kalau menurutku pembagian saham yang benar itu eh, bagi rata. Bukan bagi rata juga sih. Kayak nggak not really one man show juga gitu. Jadi bener si 6 dosen itu sekitar punya 60%-an itu udah cukup menurutku. Nggak usah sampai 80 atau 90% itu juga bahaya sih kalau investor nanamin saham kayak gitu. Itu kalau dari sisi investor ya, investornya juga takut kalau misalnya kayak gitu itu. Jadi kalau ada apa-apa kan, kalau misalnya si yang memegang saham itu ditarik atau mungkin keluar dari perusahaan kan, nah uang kita yang investor yang nanemin uang di perusahaannya itu kan juga nanti nasibnya kayak gimana kalau kayak gitu. Nah itu sih. Jadi ke satu itu, kedua juga if you're membagi sahamnya dibagi 60% dan nggak terlalu banyak kayak gitu, itu nanti investor itu juga punya keyakinan atau pandangan, oh ternyata si CEO-nya ini bisa trusting others gitu loh, bisa benar-benar mampu nge-manage perusahaannya juga, bisa apa ya, nge-manage dan nge-trust temennya yang lain gitu loh, yang memegang saham yang juga lumayan lumayan gede sekitar mungkin 10 atau 20% yang lain ya kan, walaupun si CEO-nya atau mungkin si one key person-nya ini punya sekitar 60 persenan itu tadi. Gitu sih. Kalau misalnya ada yang mau tanya, monggo. Baik, makasih nih Melisa. Ayo teman-teman, masih ada yang mau tanya apa tidak? Bisa raise hand atau enggak langsung tulis di kolom chatnya. Tapi sebelumnya kita foto bersama dulu sama Melisa nih. Jadi teman-teman dimohon untuk menyalakan kamera. Tolong Rahma off screen dulu. Matiin dulu share screen-nya. Buat teman-teman yang belum on cam mungkin bisa nyalain kameranya ya.
Ya udah baik, dipandu ya sama saya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Oke, thank you. Gak ada yang mau tanya lagi nih? Ya nih teman-teman udah yang masih mau tanya nggak? Jangan tanya aku tim siapa lagi ya. Aku jelas tim nenek. Di antara tim Namdosan dan tim Hanji Pyong sudah minggir semua. Saya tim nenek. Nanti malam episode terakhir nih. Ya, nanti malam episode terakhir nih. Jadi yang tanya Xiaomi bakal sama siapa? Itu kemarin aku juga baca pertanyaan. Waduh, ini pertanyaan Xiaomi bakal sama siapa? Ini kok tanya ke saya? Ini saya bukan sutradaranya, guys. Jadi nonton aja nanti malam. Iya. Nonton nanti malam. Udah ketahuan sih, tapi ya udah ditonton aja ya teman-teman. Iya, udah ketahuan sebenarnya. Sekali Aku sebenarnya berharap ada season 2 sih. Tapi nggak tahu ya, tergantung dari namanya. kalau ada Keren season itu 2 kalau ada season panjang 2. sih ini. Bakal panjang banget. Kayak yang Silicon Valley itu kan udah berseason-season itu. Itu panjang itu masalahnya. Ya mungkin ini boleh Kak satu pertanyaan dari Fadlan terkait kisah Kakak pas ikut hackathon itu kayak gimana? Oke, untuk ikut hackathon ya. Hackathonku itu waktu itu ya persis sih kayak sandbox gitu. Jadi tapi nggak ada sesi yang dimana waktu di dramanya itu si apa si developer sandboxnya yang nenek-nenek yang suka pakai bantal bantal leher itu nggak ada sesi yang waktu kita disuruh nentuin berapa kata yang nentuin sesuatu yang berhubungan dengan soalnya itu atau something like uh, yang lagi tren atau gimana gitu. Waktu itu nggak ada sesi itu sih. Jadi kita waktu itu 3 hari 2 malam. Jadi aku lupa yang di startup itu berapa hari ya? 3 hari juga ya kayaknya. 3 hari 2 malam juga ya kalau nggak salah. Ya itulah pokoknya. 3 hari 2 malam kita. Jadi waktu itu timnya sudah terbentuk awalnya. Jadi dari timnya kampus itu sudah dibentuk. Kita, aku lupa berempat atau berlima ya waktu itu. Berempat kalau nggak salah. Berempat gitu. Uh, jadi ada yang ya sama, ada yang jadi hacker, ada yang jadi hipsternya, terus ada yang jadi hustlernya ini nanti. Jadi hackernya itu kalau nggak salah waktu itu 2 anak. Jadi yang bagian programming dan lain-lain itu 2 anak. Terus hipsternya satu, yang ngedesain satu, terus hustlernya juga satu, yang bertanggung jawab untuk presentationnya itu tadi ya. Nah, kenapa kok elemen 3H itu tadi penting? Itu sebenarnya juga ada sih di scene-nya startup itu yang bagian waktu Samsantek itu sebelum si Dalminya masuk. Nah itu kan isinya bertiga itu Namdosan, Chulsan sama temennya itu kan bertiga hacker semua. Nah itu kan dia nggak punya hipster, nggak punya hustle, jadi dia nggak punya kayak orientasi apa ya untuk mempresentasikan apps-nya atau programnya itu yang bagus seperti apa itu nggak ada semua sebelum mereka masuk ke sandbox, sebelum si Dalmi sama si Jongsaha itu masuk gitu. Jadi it's really important sih, segitu pentingnya gitu si apa komponen-komponen 3H itu tadi, hacker, hipster, hustlernya itu. Kalau nggak ada salah satu dari itu, ya
nggak berkembang menurutku, nggak bakal berkembang. Jadi bukan nggak bakal berkembang, kalian bakal kesusahan gitu loh untuk apa ya, untuk merepresentasikan itu. Jadi bayangin aja kalau misalnya hacker semua, terus nggak ada yang bisa desain aplikasinya, terus kalian nggak punya tampilan. Nah itu gimana caranya user pakai? Nah itu penting. Ke satu gitu. Terus kalau misal kalian hacker semua, terus nggak ada hustlernya, nah itu nanti kalian nggak bisa masarin uh, produk produknya kalian, nggak bisa masarin programnya itu kayak gimana. Itu juga sama kayak di hackathon. Kalau misal kalian nggak punya desainer, itu nanti di hackathon itu juga tampilan kalian ya wes gitu-gitu wae kayak sing dibikin IT. Nggak, kebanyakan ya ini aku nggak mencap anak IT itu nggak bisa desain ya, aku nggak ngomong gitu, cuman kebanyakan kan anak IT kalau kalau disuruh desain itu kan juga kadang pas-pasan gitu loh desainnya, kecuali kalau misal benar-benar dibandingin sama anak yang dari jurusan desain gitu loh, jadi jurusan TKV atau desain dan lain-lain itu kan beda gitu loh, udah beda. Jadi it's really better sih kalau misalnya kalian punya tiga hal itu tadi, hacker, hipster, hustler itu tadi. Nah um, waktu itu 3 hari 2 malam ya sama desain programnya, terus kita pitchingnya juga juga sama kayak gitu. Pitchingnya juga nanti waktu itu jurinya ada 3 kok nggak salah, ada 3 kok nggak 4, aku lupa. Juga dia pertanyaannya itu pasti ya seputar programnya itu tadi. Pertama yang mereka tanyain itu ya itu tadi, make impact. Itu kuncinya, make impact. Programmu itu berguna seperti apa gitu di masyarakat. Itu aku pernah dapat pertanyaan gitu sih waktu hackathon. Lalu pertanyaan-pertanyaan lain itu juga ada mungkin dari investor, gimana caranya nanti misalnya dapat uangnya dari program yang sudah kalian develop, itu juga bakal ada pertanyaannya kayak gitu. Jadi tergantung sih ke masing-masing investor atau ke masing-masing judges-nya itu nanti memandang kalian itu seperti apa. Ada yang mandang kalian dari uang ya, karena ada yang mandang kalian dari impact, segi sisi impact-nya itu. Kebanyakan kalau ngomongin angel investor nih ya, kalau ngomong angel investor itu eh, kadang susah banget untuk ditemukan gitu loh. Kebanyakan kalau angel investor itu biasanya mereka lebih nekanin ke uh, impact-nya tuh kalian tadi. Impact-nya kelas tentang hackathon. Seru banget tuh. Mungkin teman-teman kan pasti tertarik dan termotivasi kan buat ikutan hackathon. Iya, dulu Sekarang karena zaman offline ya, jadi zaman offline itu ya nginep-nginep gitu, terus ya persis kayak di sandbox itu tadi. Tapi yang nginepnya nggak di itunya, nggak di sandboxnya. Yang nginepnya kita ditidurin hotel dong guys. Nggak, maksudnya yang benar-benar bagus kayak sandbox itu. I think in Indonesia masih ya don't expect too much lah ya guys. masih masih belum terlalu ada lah ya, yang maksudnya udah uh, suatu apa ya, kayak yang kayak sandbox itu suatu lembaga yang sudah mencakup semuanya gitu, menurutku masih belum terlalu ada. Adanya itu incubator sih, incubator. Jadi ada dua namanya, ada incubator, ada accelerator. Kalau incubator ini dari mulai dari timnya itu belum berkembang semua. Jadi kayak that's why ada hackathon gitu loh. Jadi bisa cari tim dari waktu hackathonnya atau waktu sebelum hackathon itu kalian sudah cari tim, itu juga bisa.
di Indonesia tuh masih statusnya tuh incubator. Tapi kalau di luar negeri, ini kita ngomongin di luar negeri ya. Misal kayak di Silicon Valley, itu mereka kelasnya udah accelerator. Jadi yang sudah benar-benar startupnya itu sudah benar-benar berkembang, ya. Yang sudah benar-benar jalan. Jadi bukan mulai dari nol lagi gitu loh. Jadi that's why ada hackathon, ada lain-lain itu. Di Indonesia tuh masih statusnya masih incubator sih. Biasanya yang ngadain gitu-gitu eh, bisa jadi universitas atau mungkin lembaga-lembaga yang dalam bidang teknologi and multimedia gitu. Itu sih. Baik, terima kasih nih ke Melisa udah mengisi materi dan memberikan jawaban yang tentunya pasti bermanfaat banget buat kita, terutama pemula yang pengen tahu tentang startup kan.